Dan pada saat itu angsuran yang saya tanggung adalah 56 juta per bulan kawan-kawan semuanya. Wah, rasanya betul-betul pusing, stres, depresi, bawaannya pengen marah-marah. Tapi alhamdulillah semuanya sudah teratasi, semuanya sudah selesai dan sekarang waktunya untuk menata lagi kondisi keuangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zona Cuan dimanapun kalian berada, semoga kalian masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kewarasan dalam menghadapi segala permasalahan yang kita alami sekarang. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya ingin bercerita, saya ingin menyampaikan, semoga ini nanti juga bermanfaat bagi kalian yang saat ini masih terlilit hutang. Ya, masih terlilit hutang, dan ini adalah kisah real saya kemarin ketika usaha-usaha saya jatuh dan angsuran yang saya tanggung itu adalah 56 juta rupiah per bulannya. Wow, luar biasa untuk saya ya, luar biasa 56 juta per bulan. Itu betul-betul uh, amazing. Saya hampir menyerah pada saat itu teman-teman semuanya. Hampir menyerah, hampir saja saya berpikiran pendek ya, berpikiran pendek, dan saya tuh paham betul, makanya setiap orang punya hutang itu pasti ada masa-masa berpikiran pendek, entah itu mencari jalan pintas, entah itu berkeinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya, itu pasti ada. Bukan hanya hutang saja, ada banyak masalah. Tapi kembali lagi saya tekankan, saya mencoba untuk mengkontrol kondisi psikologis saya teman-teman, mengkontrol diri saya sendiri. Lalu apa saja yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan hutang karena kebangkrutan usaha-usaha saya itu. Dan ini adalah tips saya sendiri, siapa tahu juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Caranya simple, caranya sederhana, dan tidak memakan banyak waktu. Yang penting istiqomah sih. Yang penting istiqomah ya. Ini saya mau berbagi tips bagaimana untuk mengatasi permasalahan hutang, dimulai dari hal yang paling kecil dulu. Yang paling kecil yang sekiranya itu bisa kita lakukan. Yang pertama adalah saya menyadari semua ini adalah kesalahan saya. Ya, ini saya gunakan untuk menenangkan pikiran, menenangkan batin saya, agar waktu dan pikiran saya tidak terus-terusan mencari kambing hitam. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa harus bangkrut seperti ini dan lain sebagainya. Jadi saya harus merelakan diri untuk mengakui kesalahan saya. Berat memang, berat. Yang namanya ego itu apa ya? Nggak maulah disalahkan. Siapa sih yang mau disalahkan dengan keadaan yang seperti itu? Tapi saya menyadari kalau saya terus-terusan mencari kambing hitam atas keadaan yang saya alami pada saat itu, artinya saya buang tenaga dan buang pikiran percuma tanpa solusi. Ya, itu yang pertama, saya menyadari bahwa ini adalah sepenuhnya kesalahan saya. Lalu yang kedua, saya istiqomahkan untuk makan bersama dengan keluarga. Makan bersama baik dari sarapan maupun makan malam. Loh, apa hubungannya dengan membayar utang? Ya, tidak ada hubungannya. Sepertinya tidak ada hubungannya ya. Ya, karena dengan makan bersama dengan anak, dengan istri, itu lebih menenangkan batin ya, menenangkan batin. Pada saat makan bareng itu bisa ngobrol, melepaskan sejenak permasalahan yang ada di kepala.
mendengarkan cerita anak di kesehariannya, dan semuanya itu refreshing yang gratis. Di samping itu, kalau orang-orang Islam, ya kalau kebetulan agama saya Islam, kalau orang Islam itu makan bersama ternyata itu ada barokahnya juga, ya ada barokahnya juga. Ini yang sebenarnya kita sasar sih, mencari barokah terhadap rezeki yang kita dapat itu. Yang ketiga yang saya lakukan pada saat itu, kembali ke orang tua. Ya mungkin saya ada kesalahan, bukan mungkin ya, pasti ada kesalahan dengan orang tua. Ketika usaha-usaha saya lancar, saya jarang-jarang sekali komunikasi sama orang tua, atau bahkan nyambangi, atau bahkan mengajak mereka untuk jalan-jalan, senang-senang dan lain sebagainya. Sesekali tempo waktu habis hanya untuk ngurusi bisnis, memikirkan bisnis, jarang-jarang ngobrol sama keluarga, apalagi orang tua. Dan ini saya tegaskan, saya tekankan, saya harus kembali ke orang tua, karena mereka walinya Tuhan di dunia yang paling dekat dengan kita. Nggak usah kemana-mana, nggak usah nyari wali yang kemana-mana. Di depan kita ada walinya Tuhan yang dikirim untuk senantiasa menjaga kita. Itu yang saya lupakan mungkin pada saat itu. Jadi ada hikmahnya ketika usaha-usaha saya jatuh, saya meluangkan banyak waktu untuk keluarga dan orang tua. Lalu yang keempat, saya berusaha untuk mengikhlaskan kawan-kawan semuanya. Dengan sederet permasalahan, hutang 56 juta untuk angsurannya, saya harus berusaha mengikhlaskan, menguatkan batin saya, menenangkan diri saya. Setelah saya menyadari kesalahan, saya berusaha mencari ketenangan bersama keluarga, dan akhirnya saya mempunyai kekuatan untuk mengikhlaskan. Mobil saya kembalikan biar terbebas dari angsuran per bulan, karena untuk angsuran mobilnya saja sudah sekitar hampir 48 juta pada saat itu ya teman-teman semuanya. Lalu saya komunikasi dengan keluarga, mengikhlaskan jual rumah, jual aset untuk menutup 2 pos hutang di perbankan, ya, 2 pos hutang di perbankan. Apakah itu cukup? Ternyata belum, teman-teman semuanya. Ya, masih tersisa satu pos hutang, walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit ya. Awalnya angsuran sampai 56 juta. Ketika kita kembalikan mobil-mobil itu, kita jual rumah untuk melunasi hutang-hutang di beberapa pos perbankan, ternyata masih menyisakan hutang dengan angsuran sekitar 5 juta rupiah per bulan. Tapi apapun itu, saya bersyukur dengan hal ini. Walaupun mobil nggak ada, walaupun rumah terjual, saya bersyukur waktu dan pikiran saya jauh lebih tenang. Ya memang berat pada saat itu, seperti yang kalian rasakan lah ya mungkin ya teman-teman semuanya. Perasaan kalau mobil nanti saya kembalikan, terus nanti saya naik apa, sepeda motor, apa kata tetangga, itu selalu bergolak seperti itu. Apa kata orang lain, gengsi, ada perasaan ego untuk dikatakan bangkrut, tapi kenyataannya juga bangkrut. Akhirnya betul teman-teman semuanya, setelah semua kontemplasi dan lebih tenang dalam berpikir, mengikhlaskan apa yang kita punya, itu jalan yang terbaik. Lebih baik miskin tapi tidak punya hutang. Ya kalau mau dibilang sih enak kaya dan gak punya hutang. Serakah itu namanya. Ya akhirnya ya itu teman-teman semuanya, kita jual, kita kembalikan, dan alhamdulillah semuanya sudah terlewati. Dan itu memang butuh proses hampir 2 tahun
hutang senilai 2,8 miliar, 2 tahun selesai. Ya, 2 tahun selesai. Itu pengalaman dan tips saya ketika menghadapi permasalahan hutang. Mungkin berguna dan mungkin bisa dikatakan ada yang mengatakan nanti nggak ada hubungannya. Bagaimana hubungannya makan sama orang tua dengan bayar hutang? Mungkin secara logika tidak ada hubungannya, teman-teman semuanya. Tapi yang kita cari adalah jalan kemudahan. Siapa tahu Tuhan memberikan jalan yang paling sesuai untuk kita. Walaupun akhirnya harus menjual-jual juga, tidak apa-apa. Kita ikuti aja jalan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terbebas dari hutang-hutang ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.